Kisah lengkap Nabi Zakaria alaihi salam. 1. Kehidupan dan pengabdian. Nabi Zakaria AS adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, berprofesi sebagai tukang kayu, sekaligus pemimpin yang menjaga tempat ibadah Baitul Maqdis di Palestina. Beliau sudah lanjut usia, istrinya pun sudah tua dan mandul, sehingga belum dikaruniai anak. Meski demikian, beliau tak pernah berhenti bersyukur dan beribadah dengan penuh kesalehan. Beliau adalah kerabat dekat keluarga Imran, dan dipercaya merawat serta menjaga Siti Maryam sejak kecil, karena orang tua Maryam telah berjanji mendedikasikan anaknya untuk beribadah di tempat suci. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke tempat Maryam tinggal, beliau selalu mendapati rezeki yang luar biasa. Buah-buahan musim dingin saat musim panas, dan sebaliknya. Ketika ditanya dari mana asalnya, Siti Maryam menjawab, "Itu datang dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Hal ini semakin menambah keyakinan Nabi Zakaria akan kuasa Allah. 2. Doa memohon anak. Melihat kasih sayang Allah kepada Maryam, hati Nabi Zakaria tergerak memohon kepada Allah. Dalam doanya beliau berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kerabatku setelah aku tiada, sedang istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang berasal dari sisimu, yang mewarisi aku dan mewarisi sebagian keluarga Yakub, dan jadikanlah ia orang yang diridhai." 3. Kabar gembira lahirnya Nabi Yahya. Tanpa menunggu lama, para malaikat memanggil Nabi Zakaria saat beliau sedang berdiri beribadah di Mihab. Allah mengabulkan doanya dan memberinya kabar gembira akan lahir seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang akan membenarkan perkataan yang benar, menjadi pemimpin, menjauhi hawa nafsu, dan seorang nabi dari golongan orang-orang saleh. Nabi Zakaria terkejut dan bertanya, "Bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul." Malaikat menjawab, "Demikianlah kehendak Allah. Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, tidak ada yang mustahil baginya." Sebagai tanda, beliau dilarang berbicara kepada manusia selama 3 hari berturut-turut kecuali dengan isyarat, dan beliau tetap memperbanyak ibadah kepada Allah pagi dan petang. 4. Kelahiran dan didikan Nabi Yahya. Sesuai janji Allah, tak lama kemudian istri Nabi Zakaria mengandung dan melahirkan Nabi Yahya dengan selamat. Nabi Zakaria mendidik putranya sendiri dengan penuh kasih sayang dan ilmu agama. Sejak kecil, Nabi Yahya diberi hikmah dan kelembutan hati, tumbuh menjadi anak yang sangat taat, menyayangi orang tua, dan menjauhi perbuatan sia-sia. Nabi Zakaria pun senantiasa mengingatkan putranya untuk menjaga amanah, takut kepada Allah, dan memegang teguh Taurat serta ajaran leluhur. 5. Ketaatan dan wafatnya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria tetap hidup sederhana, bekerja mencari nafkah sendiri, dan memimpin kaumnya kembali kepada jalan yang lurus. Beliau mengingatkan agar tidak menyimpang dari tauhid dan hukum Allah. Ketika raja yang zalim berniat berbuat maksiat dan meminta pendapat beliau, Nabi Zakaria berani menegur dengan jujur sehingga menjadi sasaran kemarahan penguasa itu. Untuk menyelamatkan diri, beliau bersembunyi di dalam batang pohon yang terbelah. Namun iblis menyingkapkan jejak persembunyiannya. Pengikut raja yang zalim itu datang dan membelah pohon tersebut, sehingga Nabi Zakaria wafat syahid dalam keadaan suci dan tetap teguh beriman kepada Allah. Inti pelajaran. Kisah Nabi Zakaria mengajarkan bahwa doa orang saleh tidak akan pernah sia-sia. Meski harapan itu terasa mustahil menurut pandangan manusia. Allah Maha mengetahui waktu yang tepat untuk mengabulkan keinginan hambanya, dan kesalehan yang dibangun dengan sabar akan melahirkan keturunan yang mulia.